dia bisa Yesus menyatakan bilang segala firman? firman yang engkau berikan kepadaku telah. Berarti Yesus juga penyampai firman sama kayak Musa. Apalah kau ini bang? Nih, aku kasih Coba kau datanya. manusia siapa? Manusia siapa yang pernah menyatakan Musa, dia punya firman? nih orang yang dibilangin ya Musa, ulang 18 kau baca itu. Capek aku loh. Aku capek loh 3 kali kau tanya ini ku jawab. Kalau udah ku jawab bantah. Itu diulangi lagi, manusia siapa yang menyampaikan firman Musa? Aku bilang, mana kata firmannya? Aku adalah aku yang telah mengutus aku. Nah, malaikat Tuhan juga menyampaikan firman. Kenapa kau nggak senggol? Apa hebatnya Yesus menyampaikan firman? Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Penyampai firman kok dia kok? Apa hebatnya? Nggak ada malaikat yang berfirman. Ada, malaikat datang ke Gilgal berfirman. Iya, mana ayatnya? Itu, bilangan 2232, kejadian 31 nomor 11. Enggak satu persatu. Bilangan Biar aku cek 2235, tetapi malaikat Tuhan berfirman, Bila- berfirmanlah bilangan malaikat 22. Tuhan. Bilang itu semua salah terjemahan sudah. Hakim-hakim 2 nomor 1. Lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal, Bokim dan berfirman. Bilang lagi salah terjemahan. Aduh. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Tuh, Sekali lagi aku bilang jadi, ya. Jadi Pak, nanti kalau jadi moderator, aku jangan ditendang ya. Aku nggak mau nge-kick orang yang nggak mau diskusi sama aku. Yang diskusi sama aku yang ngaco, Iya, iya, ngeyel, menghujat baru ku kick. Ya, jadi gini loh. Pertanyaan kalian, tadi kan aku bilang gini nih. Ya. Aku mempelajari kitab kalian. Di kitab kalian itu Yesus itu manusia. Itu pengakuan dia, anak manusia, anak manusia. Itu tidak ada hal yang bisa kalian bantah dari situ. Cuman yang menjadi polemik di antara kita, kalian meletakkan posisi anak manusia ini sebagai Tuhan, sembahan. Nggak masalah, silakan kalian sembah. Tapi baca kitab kalian. Barang siapa yang tidak mempercayai dia datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Maka kami tidak pernah sebagai antikristus karena kami tidak menolak kemanusiaannya. Yang kami tolak adalah keilahiannya. Nah, bahkan keilahian Yesus ini bukan hanya kami yang menolak. Sebagian besar dari kalian, orang-orang yang mengaku kitab sucinya adalah Biblos, zaman dulu itu juga menolak. Tidak semua menerima. Buktinya apa? Ada sekte Ebionit, sekte Unitarian. Nah, yang mengklaim bahwa Yesus itu adalah satu pribadi atau tunggal dengan Bapa, itu adalah sekte dari kalangan Tritunggal. Nah, sekte dari kalangan Tritunggal ini juga muncul di abad kedua dan ketiga dari konsili-konsili yang ada. Nah, ketika kalian yang lebih banyak memahami Tuhan kalian Tritunggal, kalian mengaku lebih benar, itu namanya logical fallacy. Bukan berarti ketika banyak orang mempercayai itu benar, maka itu dikatakan benar. Itu logical fallacy namanya. Kan aku bilang, aku di sini bukan melarang kalian beriman, tapi aku tidak mau peradaban rusak hanya karena ilmu pengetahuan kalian rusak. Itu loh. Jangan kalian bilang lebih banyak mengatakan ayam itu bebek, maka ayam itu adalah bebek. Nggak bisa kayak gitu. Kita diskusi by argumen. Kalian pakai Biblos diskusi. Kalian bilang dia Tuhan gara ini, gara itu. Dia berfirman, maka dia Tuhan. Ya sudah, kenapa nggak kalian terima Tuhan, malaikat berfirman? Musa juga menyampaikan firman Tuhan. Kenapa nggak kalian tuhankan mereka? Inilah hipokritnya kalian, nggak mampu menjawab ulang-ulang pertanyaan. Mana manusia yang cuma berfirman sama Yesus? Mana manusia yang berfirman sama Yesus? Kutunjukkan malaikat berfirman. Ada 10 ayat. Salah terjemahan menurut Bang Denny semuanya. Nggak ada urusannya sama aku itu. Sudah perbaiki sana. Kalau sudah salah terjemahan menurut Bang Denny, ya sudah. Gagal sudah kayak kitab ini terjaga dan kitab suci. Udah Jadi clear. Pak, Nggak ada urusannya sama aku. Pak. Itu Alkitab seperti itu tuh buang tempat sampah aja ya. Buang tempat sampah Bang Denny. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Yaudah, diskusi aja. Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Yang mau menjelaskan juga silakan. Aku pertanyaanku dari dulu cuman itu-itu aja. Ya nggak bosan-bosannya. Pertama, apa alasan kalian menuhankan Yesus? Apa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Apa alasan Bible dikatakan suci? Apa alasan apa lagi ya? Apa hukum-hukum dalam kitab kalian yang relevan dengan zaman sekarang? Udah itu aja kan dari dulu pertanyaanku. Silakan ngomong. Habis itu kutanggapi. Kalau nggak bertanya. Memang kitabmu relevan dengan sekarang. Oh relevan lah. Coba satu ayat yang tidak relevan. Coba. Banyak. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Bahkan itu Pak Jokowi pada tahun 2018 kalau tidak salah, itu mewajibkan setiap rakyat Indonesia kalau diperangi untuk berperang. Relevan kan, sesuai.
Perbudakan dihapuskan dengan tidak ada lagi perbudakan. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk memerdekakan budak. Relevan dengan zaman sekarang. Nikahilah perempuan-perempuan yang kau sukai. Relevan dengan zaman sekarang. Nah, yang kutanya samamu, apabila kau diperintahkan ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan, relevan nggak dengan zaman sekarang? Kalau kau artikan harafi artinya otakmu Ya itu udah, apa dungu. artinya? Ya udah kau jelaskan sama aku. Aku dungu ya. Karena aku dungu nih. Ya kau pintar kan? Berarti kau lebih pintar kan dari aku. Ya udah kau kan pintar. Coba kau jelaskan. Apa maksud apabila ditampar? Jangan Pak Kripto. Saya mau hatuha dengan orang ini mengatakan saya dungu. Saya terima. Dikatai dungu sama orang dungu itu nggak masalah. Ya, saya terima kamu mengatai saya dungu. Karena ketika kamu mengatakan saya dungu, saya tidak berubah dungu. Sekarang tunjukkan kepintaranmu di hadapan saya. Apa maksud dari apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan? Silakan jelaskan. Saya kasih waktu 2 menit. Diam yang lain. Maknanya itu ketika orang menyakiti kita tidak boleh membalas dengan jangan gemetar biasa aja. Membalas, aku nggak jahat kok. Bukan hak kita membalas, tapi hak Tuhan yang membalas. Contoh begini, kamu menyakiti saya tidak membalas sesuai apa yang kamu lakukan kepada saya. Tapi saya itu misalnya saya melapor ke polisi supaya kamu itu diberikan keadilan sesuai perbuatanmu, dihukum nanti polisi atau penegak hukum yang memberi kamu. Saya tidak adili kamu, begitu maksudnya. Jadi kalau di depanmu binimu ditampar, kau lapor polisi langsung. Iya, kalau di depanmu binimu ditampar, kau cuma lapor polisi aja, enggak kau biarkan aja dia ditampar gitu. Tapi kau telepon polisi langsung. Kau polisi itu ditampar. Ya kan aku kasih contoh kasusnya, kau kan jelasin. Tapi bodoh sekali. Iya, aku bodoh udah. Aku cerdas kalau hal-hal iya, udah nggak usah kau percaya aku cerdas. Kau nggak percaya aku perempuan juga nggak apa-apa kok. Udah kau percaya aja aku ini laki-laki, udah nggak apa-apa. Ya, ketika binimu di sampingmu ditampar, kau langsung telepon polisi gitu. Apa? Kalau binimu ditampar depanmu langsung, kau cuma telepon polisi gitu, nggak bertindak apa-apa pada waktu itu. Binimu diperkodok depan orang, kau nggak boleh membalas, diam aja kau. Kau cuma telepon polisi, langsung telepon polisi aja. Aduh, telepon polisi lah. Biniku lagi diperkodok, aku telepon polisi aja lah. Nggak bisa aku melawannya, biarkan saja sudah, aku telepon polisi aja lah. Atau kau minta tolong sama orang lain gitu. Gitu kau. Ini Mbak. Oke, aja. Aku tuh nanya kasusnya loh. Binimu diperkodok depan rumah masuk perampok. Nah, ya boleh tanya diberi jawaban enggak deh. Ya jawab gimana. Nah, begini. Ajaran Yesus itu memang standarnya sangat tinggi. Aduh, udah selesai kau jelaskan tadi, aku udah terima penjelasanmu, Pak. Aku kasih contoh kasus. Kan masuk perampok ke rumahmu. Udah dijelaskan apa nih? Udah dijelaskan tadi. Kata dia, kalau ada orang jahat kepada kalian lapor polisi, jangan kalian balas, bener kan? Dan C. Bukan begitu. Jadi begini ajaran kok kau pula yang bilang bukan begitu sih, yang ngomong si dan C tadi kok. Kau dan C satu. Bagaimana ini Barika begini? Aku lagi ngomong si dan C, kok Darius pula yang menjawab. Si dan C lah dulu menjawab nih. Dan C, coba. Apa maksud tampar pipi kiri kasih kanan? Kau dengarkan Darius. Coba dan C apa maksudnya? Kiri kasih pipi kanan per. Halo, begini aja supaya lebih kondusif kita tentukan waktu bagaimana. Udah kan kasih kau waktu 2 jam. Untuk kau 2 jam menjawab 2 jam. Jangan potong. 2 jam kau menjawab apa makna dari ajaran kasih. Ya udah 2 jam kau ngomong, aku diam ya. 2 jam. Ketika saya bicara apa yang saya maksudkan, kamu tidak paham jadinya. Maksud saya itu kasih waktu 2 menit kah atau 3 menit. 2 jam kau ngomong sekarang. Tidak boleh ada yang potong. Bagaimana? Yang ngomong 2 jam, aku dengarkan kau apa yang dimaksud dengan ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Aku diam loh. Sepakat dulu. 2 menit tidak ada yang potong, bagaimana? 2 jam kau ngomong, aku bilang kau ini bandel berbada. Ini aja 2 jam, udah aku diam ya. Aku diam. 1, 2, 3, I'm silent right now. Setuju nggak? Kau diam, saya bicara. Selama 2 menit. Begini saya jawab ya. Ajaran Yesus itu sangat tinggi. Ajaran standar moral yang Yesus ajarkan sangat tinggi. Kenapa? Karena memang manusia pertama diciptakan itu suci, sama dengan Allah sucinya. Tapi ketika jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia itu jadi terputus. Sehingga manusia itu sudah rusak. DNA-nya yang diwariskan rusak, keturunan juga rusak. Ya, karena itu Yesus datang itu untuk mengembalikan hubungan Tuhan dengan Allah. Dia mengajarkan moral yang sangat tinggi, yang
manusia biasa itu sangat sulit untuk dilakukan gitu ya. Memang yang ketika saya ditampar sebagai manusia itu susah untuk saya lakukan seperti yang Yesus ajarkan, memang sangat sulit saya lakukan begitu ya kan, sangat sulit. Tapi di situ jangan diartikan harfiah, maksud saya ajaran Yesus sangat tinggi, sangat sulit untuk dilakukan ya kan. Dia ajarkan tentang kasih, tetapi saya sebagai manusia yang masih di apa namanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, dalam hal ini iblis, itu sangat susah untuk saya lakukan itu sebagai manusia. Karena itu orang Kristen diajarkan apa, untuk bertumbuh rohaninya begitu, supaya minimal itu kita mendekati standar Tuhan walaupun tidak betul-betul presisi begitu, tidak betul-betul akurat. Makanya begitu. Kamu artikan harfiah di situ bagaimana kamu? Pantasan kamu mualaf itu bukan kamu cerdas. Jangan tipu umat Islam. Ada waktumu 1 jam 30 menit lagi, silakan. Kamu jangan tipu umat Islam, jujur aja kamu mualaf itu suka-sukamu gitu. Cari bisnis di situ. Bisnis karena apa? Media sosial kamu menghina Kristen, tiap hari bicara Kristen kamu dapat duit, kan begitu. Jangan berbohong. Orang-orang Islam ini tidak semua bodoh, semua cerdas. Nah, mualaf cerdas tapi memahami yang sederhana saja kamu salah. Bagaimana? Kalau kamu cerdas itu coba tunjukkan kualitasmu gitu dong. Sudah, kamu jawab. 1 jam 20 menit lagi waktumu loh. Kayak gini loh kami umat Islam memperlakukan kalian loh. Kami kasih kalian waktu 2 jam. Ngomong dulu sepuasmu. Aku nggak mau dipotong pas ngomong nanti. Ngomong kau 5 jam. 5 jam kau ngomong di sini ya. Oke, kamu dengar. Saya sekalian kasih nasihat kamu. Kamu Jangan kau kasih nasihat aku, kau penyembah manusia. Aku mau kau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ajaran kasih. Ku kasih kau waktu ngomong malah curhat kau. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Gini. Udah cukup belum waktumu? Kayak gini loh kami umat Islam, nggak sama kayak komal-komal kalian. Kami kasih waktu berjam-jam. Cukup nggak waktumu? Cukup tidak? Tidak cukup. Udah boleh aku ngomong? Udah boleh? Belum boleh. Oh belum, kau lagi ngomong. Kayak gini lah kami umat Islam nih, ngomong kau terus. Tapi jangan kau nasihati aku, kau penyembah manusia. Nggak layak kau menasihati aku. Kau jawab, apa yang dimaksud dengan ajaran tampar pipi kiri kasih kanan? Itu aja kerjaanmu ya. Kau jelaskan terus menerus. Kalau perlu kau ulangi 100 kali. Jawab. Saya sudah terangkan tadi di awal ya. Yang kedua begini. Kalian ini, saya tidak sebut apologet. Karena apa? Tidak di dalam video itu kau curhat di sini, nggak ada urusanmu. Kamu disebut apologet kek, apolonyet kek, apolo ayam penyet kek, nggak ada urusannya samamu. Kau jelaskan apa yang dimaksud apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, telingamu sehat. Diskusi kita, jangan curhat. Kalau curhat kau bayar sama aku konsultasi, kau 5 juta 1 jam. Berani kau curhat sama aku? Ku kasih kau terapi. Ya sudah, jangan kau curhat sama aku. Kalau nggak perlu kau curhat. Nah, udah selesai belum penjelasanmu tentang ajaran tampar pipi kiri kasih kanan? Kutanya kau, apakah sudah selesai kau menjelaskan yang dimaksud? Ayo dah, jelaskan lagi. Apakah yang dimaksud ajaran tampar pipi kiri kasih kanan? Jawab. Relevankah itu zaman sekarang? Di manakah itu dilaksanakan? Bisakah seluruh manusia melaksanakan? Jawab. Oke lah, saya jelaskan. Karena Yesus ajarannya sangat tinggi ajarannya, sehingga tidak seorang pun, hanya orang-orang Kristen itu mungkin bisa lakukan itu ya. Misalnya kayak Paus dulu yang kena tembak itu dia berdoa, ya Bapak ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia buat. Itu orang yang betul-betul dewasa dalam keimanan gitu. Ya kan, bukan soal relevan atau tidak, salah kamu. Di situ ajaran memang karena apa? Yesus yang Yesus ajarkan itu adalah standar moral manusia ketika manusia itu belum jatuh dalam dosa begitu. Ya kan? Nah, terus gini. Ini nih apa? Kalian ini polemikus Islam. Klaim diri cerdas, debat dengan ini saya menang. Kau kok curhat kau nih? Emang nggak ada adab kalian sebagai Kristen ya? Dikasih tempat menjelaskan doktrinnya, malah membahas kami secara pribadi. Ada masalah apa kau? Kau mau menjelaskan nggak? Kalau nggak turun kau loh, biar aku lagi mengajarkan kau. Bagaimana ajaran Islam itu? Kau bilang ajaran Yesus tinggi, ku ajarkan kau penipuanmu di sini. Aku bongkar penipuanmu. Diam kau, gantian aku. Ku kasih kau waktu 2 jam. Malah curhat kau di sini loh. Curhat sama aku 5 juta, bayarnya 1 jam. Mau kau di Zoom 5 juta 1 jam kalau kau mau curhat tentang kami para apologet. Jangan curhat sama aku, diskusi. Udah selesai belum penjelasannya? Tahu kebodohanmu.
Kau nggak bukan kalian siapa-siapa. itu hanya menang Siapa? di judul, Enggak, aku tanya. framing di Apa judul, ya udah. judul video, Kau tapi ketika nonton, kredibilitasmu apa? itu isinya tidak sesuai dengan judul. Banyak Justru yang cerita bodoh kau. kalian. Kupikir kau ada kayaknya ada sakit-sakit jiwanya. Kau diam kau dulu ya. Nih, ku jelaskan kau. Kau penipu. Ku bongkar penipuanmu, mengatakan ajaran Tuhanmu itu. Kau yang menipu. Tahu, kau yang nipu. Tunjukkan kau penipu. Ajaran moralitas Kau tinggi ya. menipu, Ajaran agama. Diam dulu berani kau kau dari sumpah tadi tidak. ngomong kau biarkan emang nggak ada. Emang kurang Berani ajar orang tidak kau Kristen di sumpah. Komal kita ya. Berani Kita kau tidak suruh sumpah. mereka ngomong Sumpah 2 dengan jam. Al-Quran. Tidak Sumpah dipakai dengan emang. Al-Quran, Udah berani. turunlah kau lah. Aku udah kasih kau kesempatan ngomong 2 jam loh. Berani nggak Ani? Sumpah. Diam kau. Nyungsep ke bawah. Inilah kami umat Islam. Kami kasih kau ngomong 2 jam malah menyerang pribadi kerjaan kau. Inilah kami. Kami umat kasih. Ya, umat kasih ini artinya apa? Kami beri keadilan kepada kalian. Kata kalian, saya salah memahami ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Untuk membuktikan saya salah, aku kasih kau ngomong 2 jam. Yang kau lakukan apa? Malah menyerang kami. Belum kami tampar, kau udah nampar-nampar duluan. Kau kusuruh menjelaskan ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Malah apologet yang kau bahas. Aku bilang kau bilang aku botol. Kau mengatakan ajaran Tuhanmu itu ajaran tinggi moralnya. Sementara kau aja mengatakan aku botol. Dalam kitabmu barang siapa yang mengatakan orang lain jahil masuk neraka. Kau sendiri menunjukkan kalau kau penipu. Kau tidak sesuai dengan ajaranmu. Aku menunjukkan keadilanku sebagai seorang muslimah. Ku beri kau kesempatan 2 jam menjelaskan ajaranmu. Paham kau? Ini kami ini umat Islam nih. Ya, kayak gitu kalian. Kalian kalau dibaik-baiki, kalian pijak kepala kami. Itu aku cuma menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalian kalau kami kasih kebaikan, kalian pijak-pijak kepala kami. Ku kasih waktu 2 jam malah menghujat kau di sini. Kau serang secara pribadi. 2 jam lo ku kasih kau ngomong lo. Aku betul-betul kasih kau 2 jam lo rencana aku lo. Karena aku sambil baca buku di sini. Tapi apa yang kau lakukan? Kau menipu kami, menyerang secara pribadi, dan kau curhat. Ya, kenapa diturunkan? Karena kalian tidak layak mendapatkan kebaikan dari kami. Kalian tidak patut. Ya, nih, kutunjukkan penipuan kau. Ya, pertama, kau bilang ajaran Tuhanmu moralnya tinggi. Nah, kau jelaskan ayat ini. Memang di ajaran kalian, diajarkan untuk tampar pipi kiri kasih kanan, kasihi musuh, betul. Kepada musuh kalian harus berbuat baik, tapi perhatikan ini perintah Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Untuk menjadi pengikut Yesus, kalian harus membenci. Lalu kalian bilang kalian ajaran kasih, nggak usah berdusta depanku. Belum lagi, kalian bilang apa? Paus itu minta maaf loh tadi karena sangat dewasa sekali. Jangan kalian ajarkan kami umat Islam cara memaafkan ya. Nih, tunjukkan sama kalian. Ini fakta-fakta Vatikan yang dipimpin oleh siapa? Paus. Ya, ini Paus yang memimpin. Kalian tengok negaranya kayak mana? Iya betul, nggak ada penjaranya. Mungkin ini implementasi ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Ya, penjahat nggak perlu dipenjara, dibiarkan berkeliaran bebas. Nih, tidak punya penjara. Tapi apa akibat dari ini? Penjahatnya dibebaskan, korbannya malah banyak yang berjatuhan. Kenapa? Karena di sini negara ini kriminalitasnya sangat tinggi. Ini nih, ajaran manusia itu pasti tidak membuat stabil dunia. Ini nih ajaran kalian nih. Gara-gara ajaran kalian ini implikasinya ini nih. Gara-gara tidak adanya penjara, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, ini nih kriminalitasnya tinggi di Vatikan sana. Ya, kalau kalian bicara tentang mengasihi, kalian nggak ada 2 video yang viral. 1. Seorang bapak dari Filipina, orang Islam, anaknya dihabisi nyawanya. Dia memeluk pelaku pembunuhan itu. Itu ajaran kasih itu. Ajaran kasih itu. Seorang wanita ya yang anaknya dihabisi nyawanya di Amerika. Dia peluk, dia bayarkan sekolah anak itu kemudian yang menghabisi nyawanya. Itu ajaran kasih. Kalian disuruh kesempatan kalian menjelaskan ajaran kalian 2 jam di sini. Malah curhat kalian. Bayar 5 juta sama aku kalau mau curhat. Konsul sama aku. Kalian pikir mau aku menghadapi masalah pribadi kalian? Apa urusannya sama aku? Kita bicara diskusi lintas agama di sini. Tunjukkan sama aku, kenapa kalian mengaku? Kenapa PD-nya kalian mengaku ajaran kalian ajaran kasih? Ngeri. Ya, gitu. Silakan yang mau bertanya. Yang mau menjelaskan. Aduh. Ini oteng-oteng sudah pada turun semua ini Uni. Itulah, Izin Uni, cuma mau menambahkan Uni. Silakan ya, Bang. Oke.
Enggak, ya gara-gara Yesus ini sampai kita makhluk ciptaan Tuhan sampai diadu domba seperti binatang. Lihat Iya. saja di luar sana peperangan atas nama agama demi membela nama sosok Yesus itu. Berapa jiwa yang sudah tersesat dan hilang. Apakah jika dia Tuhan, dia yang akan menanggung semua jiwa-jiwa yang sudah hilang itu? Belum tentu, karena dia adalah Tuhan ciptaan alias Tuhan hoax. Pikirlah pakai akal logikamu dan dewasalah dalam berpikir. Bang Bahkan Welengre di ini bukannya satu- Kristen, Bang. Kenapa, Yuni? Abang bukannya Kristen. Aku ini Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuhankan manusia yang bernama Yesus sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah seorang nabi atau utusan, sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Seperti itu nih. Kapan Abang menyadari kalau Yesus itu bukan Tuhan? Kenapa Yuni? Kapan Abang menyadari kalau Yesus bukan Tuhan? Kapan aku menyadari bahwa Yesus bukan Tuhan? Ya, itu literasinya ada di Matius 1 ayat. Bukan 12 kapan, maksudnya itu sampai kapan 16. waktunya? Enggak, maksudnya kapan Iya. gitu loh. Oke, Berapa lama? itu di Sudah situ berapa lama? literasinya ada di Matius 1 ayat 12 sampai 16. Di situ disebutkan biografi Yesus Kristus itu sendiri yang lahir di Bethlehem 30 September dan menikah dengan Maria Magdalena. Hasil pernikahannya dengan wanita yang bernama Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak itu. Seperti Bentar. Bang Welengre, bentar. Welengre, Anda pastikan bahwa Anda itu Kristen, Welengre ya. Jangan ini ya. Ya. Apa kabar Otak Pastikan Anda Waras? Apa Kristen ya, kabar brother. Otak Waras? Apa kabar? Iya. Masih sehat Oke, ya Otak aku kan Waras? tadi sudah mengatakan bahwa aku ini Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuhankan manusia yang bernama Yesus. Seperti itu, host. Ya. Bang Welengre, bentar. Bang Welengre, mohon maaf ya, walaupun Abang mengaku sudah tidak menuhankan Yesus. Ya, walaupun Abang sudah mengaku begitu. Etisnya kalau kita diskusi di sini, mentang-mentang Abang sepaham dengan kami tetap harus bersikap adil. Sampaikan sesuatu yang memang ada tertulis, Bang. Ya, itu Ya. tadi yang aku mau tambahkan, Yuni. Ya, Datanya silakan itu, Bang Weleng. ya, datanya itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 2 yang berbunyi, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah itu sendiri. Artinya apa ayat di sini? Ingin menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu hanyalah utusan atau nabi, utusan Tuhan, bukanlah malah menuhankan Yesus sebagai Allah. Karena barang siapa yang mengakui bahwa Yesus itu sebagai nabi, berasal dari Allah itu sendiri. Tapi sebaliknya, siapa yang mengakui Allah atau Tuhan-Tuhan lain di hadapannya, maka dia bukan berasal dari Allah itu sendiri. Dan di Keluaran 20 ayat 3 juga berbunyi, di perjanjian lama yang berbunyi, jangan lagi ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Jangan kamu menuhankan siapapun atau apapun di dunia ini, termasuk nama Yesus Kristus yang kamu sebut Tuhan. Karena itu adalah kekejian kepadanya atau Tuhan itu sendiri. Seperti itu, Rifa. Silakan yang sip. mau menambahkan. Itu ayat Terima untuk kasih, bidat, ya, Bang. terima Itu kasih. ayat untuk bidat. Nanti dulu. Ya, saya mau tahu nih, orang yang menuduh orang lain bidat itu kredibilitasnya apa ya? Mohon maaf nih, kalau kalian saling membidatkan di hadapan kami nggak peduli sebenarnya. Cuman kalian jangan karena lebih banyak orang yang memahami Tuhan itu 3 dan dalam 1, lalu kalian katakan bidat lain. Di sini nggak pakai gitu. Itu namanya logical fallacy ya. Kebenaran itu harus bisa kita buktikan gitu loh. Statement itu harus kita buktikan. Nah, Bang Welengre diam dulu ya. Kita ada 3 nih. Ada Pejuang, ada Tanya, ada Darius. Oke, Pejuang, oke, kamu Bunda. Silakan. mau menjelaskan atau mau bertanya? Silakan. Aku mau bertanya aja sih. Oke, silakan. Tidak. Kalau kamu, Rifa, punya kapasitas nggak untuk jelasin tentang hadis? Menjelaskan tentang hadis, mengutip hadis Ya. saya punya kapasitas, mentarjihnya saya tidak punya kapasitas. Oh, maksudnya Menjelaskan pemahaman saya tentang hadis itu saya punya kapasitas sebagai seorang menjelaskan muslim. pemahamannya bisa ya? Oh, boleh. Oke. Boleh, Baik, dan saya itu pun tanya tidak ya. boleh sembarangan. Oke. Baik. Saya boleh bertanya ya, terkait dengan Bukhari Kedengeran suara kamu. hadis Suaramu nggak Bukhari, kedengeran. hadis Bukhari 5254 ini kedengaran ya? Ya, apa yang ingin kamu ketahui tentang hadis itu? Mungkin boleh Bacakan dijelaskan. dulu. Bacakan aja. Atau boleh ditampilin Oh, kali ini. ya? Enggak, Soalnya- bacakan dulu. Soalnya saya satu Bacakan device aja. ya. Saya satu device nih, susah nih.
Enggak, masa kamu nggak tahu konten yang ingin kamu pertanyakan? Di situ contoh nih, kalau aku mau bertanya Lukas 14:25, di situ Yesus mengatakan barang siapa yang tidak membenci. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yesus mengajarkan membenci? Itu contoh tuh. Artinya kita udah baca dulu apa yang kau permasalahkan. Masa kau nggak baca? Aku sudah baca. Hanya omong doang. Ya terus apa? Kontennya apa? Memuat isi apa? Baca aja. Oke. Kira aku baik. cari nih. Baik. Masa gini loh, ini lucunya kalian tuh gini loh ya. Enggak. Cari Kami dulu. memang berniat, sebentar dulu. Ah, ini namanya Oke. kau mengatur aku. Gini ya, kalian itu kan di sini kami kasih kebebasan untuk bertanya. Kalian itu bertanya, mungkin kalian udah pernah belajar, maka nggak mungkin kalian nggak tahu dengan apa yang kalian pertanyakan. Tapi kalau kalian bertanya pertanyaannya titipan, ini memberatkan kami untuk kami lagi membuktikan apa yang kau tanyakan itu benar atau tidak. Kami lagi kasih data. Ini namanya kau nggak mau belajar, tapi kau memerintahku untuk memuaskan apa yang ingin kau dapatkan. Nggak bisa, aku bukan budak. Makanya aku tanya kontennya apa untuk bisa kupastikan sejauh mana kau sudah mengkaji hadis itu. Nah, di mana tersesatnya berpikirmu, di mana keraguanmu, di mana kesalahan berpikirnya gitu loh. Baru aku bantu. Gini loh, maksud saya gini, supaya kamu juga saya pastikan kamu tahu apa yang saya mau bicarakan gitu loh. Enggak bisa semua yang saya kalian bilang bicarakan dulu aku Bukhari tahu. 5254. Oke, saya bacakan. Apa ayatnya, apa hadisnya? Bacakan Oke. aja lah. Jadi dalam hadis itu diriwayatkan bahwa nabimu itu mencungkil ya Ya. Mencungkil tangan, mencungkil mata dan memotong tangan Terus dari gembala. Coba hadis berapa? Hadis berapa? Ini aku tahu Banyak ya. kan? Cuma Bisa ditunjukin gitu. nomor berapa tadi? Nomor berapa? 5254. Inilah kenapa 5254. 5254. Inilah Ya, kadang-kadang Bukhari. kalian bawa syubhat. Gini loh, kalian kalau bawa syubhat sama kami, pastikan kalian bawa datanya. Kalau perlu kalian tampilkan sama Makanya kami aku di mana bilang kesalahan tadi, saya kalian tampilin berpikir. kan, makanya aku bilang. Ya mana buka. Nah, Buka iya, dulu. makanya saya tampilin aja ya. Kan gitu Ya saya udah bilang tampilin tadi. aja. Saya satu device gitu loh. Besarkan dia, Bang. Oke, bentar ya. Saya kan minta penjelasan ya. Terus Ya, boleh dibelas Bacakan ya. dibesarkan? ya bacakan. Nih, aku udah tahu di mana kesesatanmu. Karena kau nggak baca Oke. betul-betul. Nah, baca itu baik-baik. Baca dia tapi Iya, aku udah tahu. Mereka lalu pergi Iya, menemui sang bukan gitu pengembala Ustaz Arif. Dia tadi sudah membuat sebuah kesalahan. Dia bilang Rasulullah membunuh pengembala. dan meminum air susu dan kencing unta tersebut sehingga badan-badan mereka kembali sehat. Nih kencing unta ya. Aman Ustaz. Ya. Ya, setelah badan mereka sehat, mereka justru membunuh penggembala dan merampok unta-untanya. Setelah kabar itu sampai ke Nabi, beliau pun memerintahkan untuk mengejar mereka. Kemudian dibawa kepada Nabi. Lantas Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta Dan mencongkel mata mereka. Betul. Boleh dijelaskan? Betul. Ya, silakan. Tanpa kujelaskan, semua umat Islam tahu kalau itu adalah hukuman bagi orang-orang yang telah berkhianat. Diberi obat sama pengembala, dia sembuh, dibantu, kemudian dia malah merampok pengembala itu dan menghabisi nyawa pengembala itu. Maka itu kisos, hukuman bagi para pengkhianat yang telah dibantu. Nah, apa masalah di situ? Menurutmu apa masalah di situ? Menurut kau kejam nggak ajaran ini? Tanya dulu kau. Kejam. Menurut saya kejam. Oh, siap. Nah, kau Kristen kan? Diam Ya. kau dulu. Aku sudah menjawab bahwa ini hadis benar dan aku tidak membantah ini. Berarti ini Memang sabar diam dulu. Sebelum kamu menjawab, ini Saya hadis ini berarti tunggu benar dulu. ya. Aku Di sini ya, benar. ada. Betul. Hadis ini betul benar. Itu. Aku akui Berarti betul. nabimu Kalian itu kalau memotong tangan dan juga Aduh, ini mencongkel orang- mata. Benar ya? Diam dulu, gantian dulu. Kau Enggak, udah aku jawab. ini benar dulu nggak nih? Ini benar dulu nggak nih? Hei, aku bilang itu betul. Umat Islam ini kalau ada pengkhianat di antara kalian, sudah Cuma kalian dipotong, kami bantu, nggak kalian bikin khianati, kaki. kalian dihukum. Ingat. Nih, aku kasih kau lihat data ya. Kau ya, kutunjukkan samamu, itu adalah, besarkan saya Ustadz, gantian lagi saya jelasin. Nah, dengar ya. Kalian pikir ajaran kami kejam? Tuhan kau juga memerintahkan hal seperti itu. Jika matamu menjadi asbab kau bermaksiat, congkel kata Yesus. Bahkan Yesus suruh congkel tangan mata sendiri dan potong tangan sendiri. Lupa kau dengan pengajaran Yesus itu?
Itu satu loh ya, kutunjukkan. Yesus bilang, Jika ampuni matamu, mereka, Bapa. saya lagi ngomong, jangan kau potong. Kau tadi bertanya, aku mengajarkan kau nih cara berpikir yang sehat nih. Kau kan memframing yang salah, makanya saya jawab. Loh, aku belum menunjukkan Yesus bilang, datanya sama Bapa kau. ampuni Loh. mereka, sebab mereka tidak tahu. Iya, apa yang mereka perbuat. itu ya. Aku Itu lagi kasih. ngomong nih orang. Iya, aku tunjukkan kau. Berarti Tuhan kau nggak Iya. konsisten sama dirinya ya. Aku tunjukkan. Jika matamu menyebabkan kau berdosa, congkellah. Itu Yesus ngomong atau bukan? Hei, itu Yesus yang ngomong atau bukan? Kau bilang dulu. Oi. Digegen pressing balik KO tuh. Yang jelas Hey, Yesus nggak pernah potong tangan Matius orang. pasal dan 5 cengkel mata nomor orang. 29. Iya, Tuhanmu dia yang dipotong, dia yang ditusuk lambungnya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah Itulah dan kasih, buanglah itu. Rifa. Aku tanya ini, maka Tuhan kau nggak konsisten. Nih, Yesus mengajarkan ini loh. Jika mata kau pejuang menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Pertanyaanku, yang bicara mengajarkan untuk congkel mata kalau sesat mata itu, siapa yang ngajarin ini? Sebut namanya. Siapa yang Di mana itu ngajarin ini? ayatnya? Mencongkel Ayatnya di mata. mana? Itu di Matius mana pasal 5 29. Kau baca? Oke, Matius kita mesti pasal 5 pahami, 29. ya. Baca. Matius berapa? Baca dulu. Kita masih pahami. Loh Kau iya, belum saya kan mau baca nih kau Matius ini. berapa. Jangan kejang-kejang Baca. dong. Kamu ini kejang-kejang mulu dah. Kok kejang. Bukan, aku nggak suka dengan penipu. Nah, Enggak, Matius berapa? baca dulu. Matius berapa? Matius 5:29. Belum aja kau baca udah sok-sok kau mau menjelaskan. Nampak penipuanmu di sini kan? Domba. Penipu dalam nama agama. Loh, siapa yang mau menjelaskan? Aku bilang aku lihat dulu ayatnya. Baca itu kau jelaskan. Loh, sabar Matius dong, jangan 5:29. kejang-kejang. Maka jika matamu yang Kamu ini kanan, kok kau udah kejang-kejang tertampol. Kan? Kalau ketampol bilang aja kejang-kejang. Padahal yang kejang kau. Minum Oke. aku dulu sedikit. Assalamualaikum Cak Tahta. Ya, narasumber kita ada dua ya, ada Ustaz Hatta dan ya. Waalaikumsalam. Tuh. Assalamualaikum. Tunggu saya sedikit, Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Jadi gini, Silakan Ustaz. kalau dalam fikih itu dijelaskan hadis atau Quran kan dijelaskan dalam. Jadi kalau ada orang mencuri satu nisab, dipotong tangannya. Kalau membunuh, ya dibunuh. Nah orang ini diborong semua kejahatannya, pengkhianat. Ya, padahal andaikan dia Bunuh, pencuri. cuma mengambil untanya, pasti oleh Rasulullah dihukum tangannya doang, dipotong. Atau dia cuma membunuh, tidak mencuri, maka dia dikisos doang. Ini diborong ini, sehingga hukuman itu supaya tidak peringatan untuk orang lain, ya, biar dera dan tidak biar tahu orang, oh berarti hukuman seperti itu. Jangan diborong. Ini diborong semua. Udah dia minta obat, ya. Udah dikasih tahu, dikasih obat, diambil untanya, dibunuh. Ya, pengkhianat lagi. Sembuh kan Ustaz? Ya gitu. Ya. Ya, karena gini Ustaz Jadi, Tata, Ustaz Tata, Lanjut, Pak. bagi orang Kristen itu kejam Ustaz Tata. Kenapa? Karena mereka tahu kalau dari kalangan mereka melakukan itu kepada kita, mereka nggak mau digitukan, mereka mau diampuni, dimaafkan, dikasihi, penjahat-penjahat harus dikasihi, memperkodok bini, mencuri, nggak boleh dilakukan apa-apa. Mereka menuntut kita supaya mengasihi mereka karena ajaran mereka begitu. Nah lucunya Tuhannya sendiri ngajarin, kalau matamu menyesatkan cungkil. Nah ini kan bingung kita nih. Belum lagi kalau kita lihat nih. Jawab ya. Diam dulu, kau habis ini orang Oke. kau nih, nggak, ku tanya dulu, kalau kau punya Jangan kapasitas sendiri, kan kejang-kejang. kayak pendeta, Kau tuh cuman kejang-kejang tinggal modal mulu kejang, loh. ya kejang-kejang, Orang nanya apa itu? baik-baik kok. Aku kan bertanya. Loh, emang Menurut- aku maki kau di sini? Enggak. Menurutku itu kejam gitu loh. Itu Iya, kejam. menurut kau kejam. Loh, Ya iya kejam, dong. berarti Tuhan yang Kita menyuruh nggak congkel berhak mata kejam manusia nggak? untuk motong Iya, tangan nggak berhak orang, ya, nggak nyuntil berhak. mata orang, Oke, nggak berhak. Diam dulu, nggak berhak ya, nggak berhak Iya menghukum dong. orang ya. Coba aku tanya, ketika Arhan dirajam sampai mati oleh Yosua yang memerintahkan Tuhanmu psikopat atau Tuhan baik itu? Jawab. Sekeluarganya loh dirajam sampai mati loh. Tuhan kau, itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Kau menyamakan Tuhan dengan Muhammad gitu maksudnya? Oh, Tuhan kau selevel dengan Nabi Muhammad. Kau bilang kan nabiku kejam. Loh, Yang Tuhan itu memerintahkan Yosua. Kau Kau tahu menyamakan nggak? Kau tahu Tuhan nggak dengan kejadiannya? Muhammad. Loh, Tuhan kalau Tuhan mengambil kau. nyawa orang itu hak dia.
Tetapi Muhammad siapa? Loh, di situ Apa hak Yosua dia? kok. Yosua di situ Apa yang hak dia? membunuh Apa kok. hak dia? Tapi Tuhan kau yang nyuruh. Apa hak dia? Apa hak Yosua Muhammad? yang merajam Sama. di situ. Sama Tuhan dan Muhammad itu sama. Loh. Menurutmu? Tuhan kau selevel dengan nabi kami. Tuhan kok samakan dengan Nabi? Gimana sih kau? Tuhan kau selevel dengan nabi kami kok. Oh, Tuhan kau berarti kau menyampaikan samakan firman, Tuhan nabi kami dan menyampaikan Nabi. firman. Jadi kau menyembah Tuhan Nabi. kau Tuhan kau Loh, gimana sih selevel kau? dengan nabi kami, bisa nggak memahami ini? Contoh, Kok Tuhan kau selevel manusia berkelamin, nabiku manusia berkelamin. Justru itu. Tuhan kau Kalau makan Tuhan ikan goreng, mengambil manusia nabiku makan juga. karena dia berdosa. Ini Loh, kenapa itu ini kan orang pola nih? pikirmu gimana sih? Kalau Udah, Tuhan udah, mengambil kami manusia, mau menghukum kami manusia mau karena dia edukasi. berdosa, Aku itu nggak mau adil nggak? sia-sia ilmuku di Adil. sini. Aku tunjukkan kau. Apalah kau ini? Nah, kau bilang ajaran kau ajaran kasih. Tuhan kau menyuruh orang. Tuhan kau, inilah botolnya kau. Kau pikir Tuhan kau yang mencongkel mata. Inilah kau botol. Tuhan kau menyuruh orang, kalau matamu menyesatkan, congkel sendiri matamu. Tuhan kau nyuruh orang, bukan Tuhan kau yang berhak mencongkel-congkel di mata orang. Kau bilang Tuhan yang berhak menghukum orang lain. Jangan tipu aku. Nah, kau tengok si Achan itu. Si Achan itu, dia mencuri harta rampasan perang. Disuruhlah si Yosua membakar dan merajam dia sekeluarga. Ajaran kasihkah itu? Tuhan kau yang menyambar dia. Tuhan kau yang merajam-rajam si Achan. Kau bilang Tuhan kau yang berhak menghukum. Hah? Tuhan kau itu menyuruh orang lain menghabisi nyawa orang. Tumpaslah suku Amalek. Itu Tuhan kau juga suruh tuh. Kau bilang Tuhan kau yang menumpas-numpas anak kecil itu. Dia menyuruh orang untuk menumpas suku Amalek. Dia menyuruh orang untuk menghabisi nyawa Achan. Ya kalau diajak ngomong, ya kejang. Dengar orang ngomong dulu biar dapat kau poinnya, biar terbongkar aibmu di sini, aib agamamu. Ya, kalau kami jelas umat Islam itu kalau kalian pengkhianat hukumannya betul-betul besar. Nggak ada toleransi, harus menjalankan hukum Allah. Tapi harus ada bukti, harus ada yang menjadi saksi, kuat semua fakta-faktanya. Ini Islam, ya. Biar apa? Nggak banyak yang mencuri. Ini kalian memperkodok bini orang, maafkanlah dia, ampunilah dia. Nggak bisa kayak gitu. Emang kalian pikir kami ini ajaran apa? Tuhannya katanya menghukum, tidak akan melepaskan orang dari kejahatan. Tiba-tiba dia mati sendiri untuk menebus para penjahat. Beda kelas kita, bro. Ya, diskusi kok kayak gitu. Silakan yang lain. Assalamualaikum Bang Handi. Diskusi 2 jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cak Tata. Kalau hitungannya ya, menurut saya itu kejam. Terus kamu udah melihat gimana perlakuan dia kepada orang yang punya unta itu? Dibunuh. Ya, sadis. gitu. Ya kan mereka gitu, Ustadz. Mereka mau para penjahat itu diampuni dosa-dosanya. Maksudnya dia dibiarkan aja. Penjahat ya udah biarkan aja penjahat udah. Tuhan aja nanti yang menghukum. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya Ustadz bukan mau mencari kebenaran, tapi memframing bahwa Islam kejam. Sementara kalau kita lihat satu ajaran Tuhannya Kristen itu lebih keji daripada yang bisa kita jelaskan tentang hukuman terhadap orang yang mengganggu itu. Karena di dalam Islam, ya, yang mendapatkan hukuman itu karena tindakan kejahatan. Coba bayangkan, Uzza mati dihabisi Tuhan gara-gara menyentuh tabut loh. Achan mati dibakar, sekeluarganya loh. Si Achan, bukan si Achan sendiri loh. Achan dan sekeluarganya dibakar karena mencuri loh. Mencuri loh, nggak sampai menghabisi nyawa orang loh, mencuri doang. Itu Tuhannya suruh tuh, Yosua yang melakukan itu. Lalu kau bilang ajaran kami kejam. Sedikit, Anda nggak mengerti apa yang dikatakan otak tadi. Satu itu Tuhan yang menghukum. Kalau Tuhan yang menghukum kan ya udah aku tanya samamu dulu. Kan si Achan itu yang menghukum Tuhan nggak? Hukuman kepada orang lain. Gimana sih Anda nih? Ini yang kutanya, si Achan itu yang menghukum Tuhan atau manusia? Tuhan dong. Coba tunjukkan ayatnya. Kau jangan nipu aku baca ayatnya itu. Bohong kau. Mana bawa datanya. Ini kutunjukkan penipuan kalian sebagai orang Kristen ya. Nih, kutunjukkan lagi-lagi kalian menipu kami. Iya, bentar, sabar. Gini ya Uni Ripa ya. Aduh, kita pakai datanya dulu, baru dibahas. Jangan banyak bicara dulu sebelum data kita bongkar. Aku yang menipu atau kau? Anda nggak mengerti seperti congkel mata itu. Nanti bahas Matius, aku lagi bahas Achan. Tanya kok kabur kamu ini loh. Kita bahas Achan dulu ya. Kejam sekali. Astagfirullah ini orang. Aku lagi bahas si Achan. Kau bilang si Achan itu Tuhan yang merajamnya. Kau tunjukkan datanya sama aku. Kau nih aneh kalian ini loh. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh.
Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Lihat teman-teman ya, aku akan tunjukkan datanya. Nah, Yosua pasal 7 nomor 24 teman-teman ya, kita buka bersama Yosua pasal 7 nomor 24. Nah, jangan kau tipu-tipu kami lah. Yosua pasal 7 nomor 24. Tuhan yang menghukum sendiri, Tuhan yang banyak kali cek bacot kalian. Jangan tipu-tipu kami lah di sini. Aku baca kitab kalian kok. Yang menghukum itu Yosua dan Bani Israel. Tuhan sendirilah yang berhak menghukum, Tuhan kau yang merajam itu rupanya. Berarti betul-betul kau akui lah ya, yang menghabisi nyawa Onan itu betul-betul Tuhan kau ya. Kayak mana cara dia menghabisinya? Dicincangnya atau ditembaknya atau diapainnya? Ditempat petir gitu si Onan yang tidak mau mengeluarkan spermanya. Ngeri kali Tuhan kalian ini. Ternyata betul Tuhan kalian gak kasih ya. Dia yang membunuh sendiri akan. Wih, takut aku. Ngeri. Ya, Yosua pasal 7 nomor 24. Kau jangan tipu-tipu aku tanya. Aku baca kitabmu loh. Nih. Nah, ini aku perhatikan kawan-kawan ya. Kalian jangan kalian tipu-tipui, nggak bisa. Nggak mempan sama aku tipuan kalian itu. Perhatikan teman-teman. Nah ya. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Anak-anaknya, perhatikan ya, Tuhan kalian bilang yang kasih itu. Si Achan itu cuma mencuri loh, nggak sampai membunuh loh. Tadi tuh yang dihukum Nabi Muhammad itu ya, itu adalah seorang pembunuh dan pencuri pengkhianat loh. Kejahatan yang diborong semua kata Cak Tata tadi ya. Ini kau perhatikan ini. Dia hanya mencuri loh. Lalu pencuriannya apa hukuman dari Tuhan kalian? Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zerah dan perak, jubah, emas, dan anak-anak laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya. Entah salah apa pula lembunya ini. Keledainya pun ikut-ikutan, gak berperiki binatangan pun Tuhan kalian itu. Dan kambing dombanya, kemahnya, serta segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa di lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel, di sini dikatakan Tuhan yang mencelakakan ya. Kau pikir Tuhan yang melempar? Hah? Di sini dikatakan Tuhan yang mencelakakan. Tapi apa yang dilakukan? Apakah Tuhan yang melempar? Kau baca ini baik-baik. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu semuanya. Itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ini nih kelakuan Tuhan kalian nih. Ada dibantu si Achan di sini sama Tuhan kalian? Enggak. Dibiarkan. Yosua ini orang pilihan Tuhan loh. Lalu kalian bertanya sama kami, ajaran kasih atau enggak? Karena kami menghukum para pengkhianat, penjahat, dan yang menghabisi nyawa orang. Sementara si Achan itu cuma mencuri loh. Tapi apa yang terjadi? Anaknya, istrinya, lembunya, dihabisi loh, nyawanya loh. Lalu kalian bilang ajaran kalian kasih mah. Ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Kasih tampol. Otak kalian waras tak? Waras dong. Orang itu kan Tuhan. Itu siapa itu? Itu kan Tuhan yang menyuruh. Mana Tuhan di situ yang melempar Tuhan? Jadi Tuhan ikut melempar gini. Tuhan ikut membakar ini gitu. Uniripa ini pemikirannya gimana kah? Sembuh pendek ya. Di sini orang ini mencuri dan dia dihukum atas nama Tuhan. Memerintahkan, kenapa? Presiden memerintahkan untuk memerangi suatu bangsa, maka presidennya ikut berperang enggak? Ya enggak dong. Itu kan atas perintah presiden. Gitu nah Tuhan aja. kau juga memerintahkan ini ikut perang. Nanti Tuhan kau kelakuannya nih. Tuhan yang memerintahkan bangsa Israel untuk menghukum orang yang bersalah. Ya udah. Ya udah, sama. Bedanya apa? Ya sudah, beda lah. Beda. Itu kalau di situ Nabi itu melakukan sesuatu atas kehendaknya dan membunuh itu kan. Kau tahu nggak arti Nabi apa? Nabi itu artinya apa? Nabi saya kalau di pengertian kami dan apa Anda kan Nabi berbeda Nabi itu ya kan. Nabi itu arti kalau Nabi di apa? kami yang bisa Nabi berbicara dengan Tuhan loh. Yang bisa berbicara tunjuk datanya, data. Tunjuk Nabi, tunjuk data. Ditanya arti Nabi apa? Jawablah. Kau penipu Nabi kau. itu orang yang bisa berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan tunjuk Tuhan. Data. Tunjuk Ya, data. saya tunjukkan ya Apa di mana datanya? Musa berbicara dengan Tuhan. Oke, saya tunjukkan datanya. Di mana Musa berbicara dengan Tuhan. Nabi bukan Nabi Musa, arti Nabi. Arti Nabi yang kutanya, teman-teman udah kabur ya, dia udah lari dari materi ya. Nabi itu adalah orang yang berkomunikasi atau diam dulu banyak ceritamu. Udah. Pikir kau ada ilmu, diam. Aku lagi muak nengok penipu dari Kristen. Dengar ya teman-teman ya. Si pejuang tadi menuduh Nabi Muhammad kejam karena menghukum pengkhianat, pembunuh, dan juga pencuri. Ya kejahatan yang diborong, kata Cak Tata. Saya bilang,
Nabi Muhammad menghukum dan kita punya dalil semua tindakan, semua perkataan Nabi Muhammad itu bukan karena hawa nafsunya, bukan keinginan pribadinya, tetapi itu atas izin dari Allah dan memang dia adalah orang yang menjalankan apa yang Allah perintahkan, terlepas kalian Kristen percaya atau tidak. Nah, yang kutanya adalah apakah ajaran itu kejam? Kalian menjawab, si pejuang mengatakan, diam kau tanya, gak ada urusannya samamu sebenarnya tadi, cuman kau udah ketampol aja, kau udah nipu aku tadi, penipuanmu udah kubongkar. Ku bilang, oh ya, kejamkah ajaran seperti itu? Bukankah Tuhan kalian yang berbentuk manusia itu juga mengajarkan hal yang sama? Apa pengajarannya? Pengajarannya adalah kalau mata kau menyesatkan, nggak ada perkataan Yesus kucongkel. Nggak ada Yesus bilang kucongkel. Kalian bilang kan Tuhan yang berhak menghukum. Kata Yesus, kalau mata kau menyesatkan, kau congkel sendiri. Artinya Yesus mengajarkan kalau mata kau itu sesat, kau congkel keluar matamu itu. Artinya Yesus mengajarkan juga menyakiti diri sendiri kalau kau salah. Satu, ya. Yang kedua, diam dulu, nggak ada kau hak menjelaskan dulu. Aku sama si pejuang tadi, udahlah kau penipu, kau nipu aku tadi. Kau bilang seakan itu Tuhan sendiri yang melemparnya. Udah aku bongkar penipuanmu kan? Matius itu, diam dulu kau. enggak, Matius itu biar saya jelaskan. Aku belum selesai. Orang Oten ini kenapa nih gak ada otak? Nanti kau berhadapan dengan aku. Lu berhadapan dengan aku. Nah, biar ku selesaikan materiku. Kalian mengganggu aku menyampaikan materi aja. Ku bongkar penipuan kalian di sini. Kalian bilang ajaran kami kejam karena nabi kami menghukum orang yang salah. Di kitab kalian, Yosua ini dia menghabisi nyawa si Achan hanya karena mencuri. Ingat loh, Tuhan kalian yang berbentuk roh loh. Ini belum jadi manusia loh dia loh. Ketika dia jadi roh, diajarkannya Bani Israel untuk menumpas negeri orang. Dia yang suruh loh. Bukan dia turun tangan, bahkan dia ikut berperang loh. Ngeri loh Tuhan kalian loh. Kalian bilang Tuhan kami kejam. Tuhan kalian bayi menyusui disuruh tumpas loh. Anak kecil cuman bilang, botak, naiklah botak kepada Elia. Dikutuk dalam nama Tuhan, didatangkan beruang untuk mencabik-cabik anak-anak itu. Anak kecil loh bro. Ini penjahat yang dihukum oleh nabiku karena kejahatannya. Tuhan kalian si Uza tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan, dihabisi nyawanya langsung oleh Tuhan kalian. Satu, kalian bilang pula Tuhan kalian Tuhan pengasih. Yang kedua, Yosua menghabisi nyawa Achan dan keluarganya karena hanya mencuri. Dan itu bukan Tuhan yang turun tangan langsung, tapi apa? Menggunakan tangan Yosua dan Bani Israel. Tuhan mengajarkan Bani Israel untuk merajam orang sampai mati karena dia pencuri. Lalu kalian tuntut agama kami itu harus, kalau kami yang jahat dari Kristen ini jangan kalian hukum kami loh. Giliran kalian yang mengklaim ajaran kasih, coba kalian lihat genosida yang paling banyak dilakukan oleh siapa? Kolonialisme, kalian Kristen. Genosida, kalian Kristen. Jangan banyak bicara kalian depan kami. Jangan, aku nggak mempan kalian tipu, kan aku punya datanya. Kalian bilang ajaran kami kejam, lanjut yang lain. Bicara pakai data depanku. Saya benci dengan orang Kristen. Nah, aku lanjut ya. Sebelum kalau ada orang Kristen yang mau menjelaskan, membantah kalau ajaran kalian itu ajaran kasih dan kalian menunjukkan bukti dan data fakta ajaran kalian ajaran kasih, nggak apa-apa. Aku mengkomparasi nih. Sudah masuk ke substansi diskusi nih. Aku membantah bahwa Kristen itu berhak dikatakan ajaran kasih secara ajaran ya. Kalau memang diakui Kristen ajaran kasih, oke lah, aku akui ajaran kasih. Tapi mengasihi penjahat, karena perintah mengasihi itu datang kepada musuh, ya, koruptor, ya, para pengkhianat. Karena tadi si pejuang tadi keberatan, pembunuh yang mengkhianati seseorang yang telah membantu dan pencuri itu nggak boleh disakiti, kejam bagi dia. Jadi si pejuang ini adalah orang-orang yang nanti kalau penjual narkoboy ditembak mati oleh negara kita, bagi dia negara kita kejam itu. Ya, dia mau yang menghabisi nyawa orang, berkhianat, mencuri, itu dibiarkan bebas saja sudah berkeliaran. Doakan aja, itu menurut dia. Nah, ini yang kita nggak bisa terima nih. Nah, itu terjadi di Vatikan tuh. Nih, contoh aku kasih data ya. Apa yang terjadi di Vatikan? Kami nggak bisa kayak Vatikan itu. Maaflah, ya bahaya kalau kami kerjakan kayak Vatikan itu. Kacau balau. Indonesia yang ada penjara aja masih banyak kriminal kok, apalagi mengikuti ajaran kasih kayak kalian itu. Cukup di Vatikan aja kayak gitu ya. Nah, di Vatikan terjadi begitu ya. Ini saya bicara pakai data ajaran dan pakai faktual. Nah, realitas konkretnya kita bicara. Tengok di Vatikan ya. Ini Vatikan ini kan negara Kristen nih. Nah, ini kan kata kalian kan Kristen itu kan ajaran kasih. Coba kalian tengok nih. 10 fakta Vatikan, negara terkecil di dunia yang dipimpin oleh Paus nih. Ini Paus yang mimpin nih. Nah, tengok kayak mana kejadian yang ada di situ.
Apa faktanya? Yang pertama, negara terkecil di dunia. Yang kedua ini, ini implementasi ajaran kasih nih. Ya, yang ketiga, mana nih? Yang ketiga, yang kedua. Yang kedua nih implementasi ajaran kasih. Apa itu? Tidak punya penjara. Ini ajaran kasih nih, tidak punya penjara. Ini yang dimau sama pejuang tadi. Dia nggak boleh, dia nggak terima kalau penjahat dihukum. Dia mau penjahat itu dibebaskan karena mungkin dia adalah penjahatnya sendiri. Ya, saya khawatir si pejuang itu penjahat, nggak mau dihukum. Jadi dia mau mensonding kepada kita supaya penjahat jangan dihukum. Jangan dihukum. Nah ini, tidak punya penjara. Tapi gara-gara ini apa yang terjadi? Ya, tengok di poin ketiga. Gara-gara nggak ada penjara, kriminalitasnya tinggi. Make sense nggak ini? Nggak make sense ajaran begini dalam Islam ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghukum para penjahat, sedangkan dihukum aja koruptor masih banyak kok. Koruptor yang udah di penjara aja masih banyak koruptor kok. Ya, apalagi nggak dihukum. Ini Islam adil, adil Islam itu. Nah, satu. Lanjut lagi ya. Apakah betul ajaran Kristen ajaran kasih? Aku bingung. Ketika kalian bilang Tuhan kalian yang wajib menghukum, Tuhan kalian saja suruh orang untuk congkel mata. Nih, maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkil. Tuhan yang bilang, kalau matamu menyesatkan, aku yang punya berhak mencungkilnya, biar ku cungkilin, ya gitu. Jangan kalian rubah firman Tuhan kalian. Lanjut lagi peristiwa yang dialami akan. Itu peringatan. Ya, nanti kau jelas. Ya peringatan itu harus dikerjakan. Kalau nggak basa-basi Tuhan kalian. Bukan gitu. peringatan, bukan perintah. Perintah Iya, itu. Betul. Diam Itu dulu, supaya orang jangan takut. bilang Tuhan kalian basa-basi. Bentar dulu satu lagi nih. Orang Bahkan tua yang lebih melarang kejam anaknya kalau Duh, ini, aduh, selesaikan aku dulu, baru kau jelaskan nanti. Yang paling kejam adalah ini kalau kita dianggap mereka sesat nih ya. Kalau Tuhan mereka mengatakan kita sesat, apa yang dilakukan? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan di laut. Kasih ini ajaran kalian. Katanya kalian toleransi. Kami kalau kalian anggap sesat, kalian boleh membunuh kami dengan cara ditenggelamkan di laut. Kejam ini loh. Kejam ini. Kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Belum lagi ajaran Yesus. Nih, yang paling parah nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara, hukum. Marah aja dihukum kok. Kalian bilang pula kasih. Ini kenapa dihukum? Ini saudara. Coba musuh kasih. Ini aku bilang. Nih, siapa yang berkata pada saudaranya kafir, dibawa ke mahkamah agama. Yang berkata jahil, masuk neraka. Ini nggak ada kaleng-kaleng, ini nggak dicongkel lagi. Masuk neraka, berkata jahil aja. Lalu kalian bilang kalian ajaran kasih. Hei. Satu lagi ini, Lukas 14:26 ini. Ya. Satu lagi tolong. Iya, Lukas 14. Barang siapa yang membenci keluarganya itu kan Bang Ani. Iya, iya. Nah, itu tadi udah aku bawa tadi tuh, aku tutup tadi tuh, Lukas 14:26. Kalian di depan kami, kalian bilang kalian ajaran kasih. Kami baca kitab kalian loh. Itu yang dilakukan sama orang Katolik ketika melakukan inkuisisi, tau kalian? Dan yang dilakukan oleh orang Katolik itu bukan personal loh. Komunal. Bertahun-tahun, berapa ratus tahun inkuisisi terjadi. Hukuman terkeji dilakukan oleh orang Katolik untuk menghabisi orang yang dianggap bidat. Gara-gara ayat ini loh. Disuruh tenggelamkan malah dipotong kecil-kecil badan orang. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci keluarga nih. Kalian mau lihat bagaimana inkuisisi terjadi. Ini, inkuisisi itu bukan komunal. Ingat ya. Ini, bukan komunal, bukan personal. Komunal, gereja yang melakukan. Apa dasarnya? Tentu kitab suci kalian. Kecuali pastor-pastor kalian dulu baca Al-Quran. Jangan kalian itu tipu-tipu kami. Lanjut kalian menjelaskan. Tunjukkan ajaran kalian ajaran kasih. Apa hak kalian mengatakan ajaran kalian kasih? Ayat sama realitas. Gini nih Rifa. Itu memang ada yang bilang tadi Bang Hendikel ya. Ya oke. Itu perintah. Artinya itu perintah supaya orang tidak semena-mena melakukan hal sedemikian. Ya. Yesus mengatakan itu sama seperti orang tua memperingati anaknya. Ya. Barang siapa di antara anaknya ini yang jahil, ya entah apa dendanya diberikan orang tuanya. Nah, itu peringatan supaya si anak takut jangan melakukan itu. Supaya matanya nggak dicongkel. Gitu loh. Kalau ada Kristen melakukan itu, sudah ada nggak Kristen yang dicongkel matanya?
Ya karena belum ada yang Ada yang melakukan, saya tunjukin. Banyak Kristen yang melanggar. Betul. Nah, Manusia ini nggak ada yang lakukan sempurna. hukuman itu congkel mata. Manusia ini nggak ada yang sempurna. Jadi kita Enggak, saya tanya. Kalau Kristen melakukan pelanggaran itu, apakah sudah ada Kristen yang dicongkel matanya? Manusia ini nggak ada yang sempurna. Ya jawab dulu. Bukan sudah ada itu yang dicongkel pertanyaannya. Kita tahu. Kami nggak ada yang bilang manusia sempurna Itu loh. Kok itu yang kau peringatan tekankan Yesus. berkali-kali. Itu kan hukum, dengerin, itu kan hukum di situ, memperingatkan Itu jangan peringatan melakukan Yesus. itu. Resikonya adalah Sama kalau kau seperti melakukan orang itu, tua. kamu dicongkel. Dengerin dulu, woi, dengerin. Sama seperti Diam Dengerin dulu, dulu. dengar dulu Bang Handi ngomong. Dengerin. Nanti kau jelaskan. Biar tahu Itu poinnya. kan peringatan atau hukum. Apabila kau melakukan itu, matamu dicongkel. Pertanyaan saya, apakah sudah ada Kristen yang melakukan dan matanya dicongkel? Jawab. Ngapain dicongkel? Ngapain dicongkel kalau dia belum berbuat? Jadi nggak ada Kristen yang melanggar nih. Loh, Kacau lu. semua manusia sudah melanggar, tidak ada Nah, yang udah sempurna. dicongkel nggak tuh matanya Kristen itu? Loh, kenapa mesti dicongkel? Nggak ada, kita Ya bukan berarti itu hakim. Perintah cuma Yesus. Betul, kita bukan Goblok. Kau nih hakim. ngerti nggak? Kita bukan Bang hakim. Handi itu mempertanyakan ada nggak orang Kristen yang dicongkel? Kenapa? Pertama, Yesus memerintahkan kalau matamu menyesatkanmu maka congkellah. Kan itu aturan Yesus. Yesus yang suruh kan? Kalau Kau ada pengikut oknum yang Kristus nggak? berlaku demikian, berarti dia bukan Ah. pengikut Yesus. Aku tanya, bukan itu kata Yesus. Kata Yesus, kalau ada matamu menyesatkan, congkellah. Nah, terus Ada nggak orang Kristen yang sudah mencongkel matanya? kenapa dicongkel? Berarti semua Kristen benar, nggak ada yang sesat menurutmu? Tidak Aliran ada Oneness yang itu nggak sempurna. sesat. Bukan kau nih ngerti nggak poin pertanyaannya? Aku nggak pernah bertanya manusia itu sempurna atau enggak. Manusia itu apakah mampu Mencongkel sempurna? itu apa? Di situ, inilah aku bilang ajaran kau tuh, ajaran Tuhan kau tuh basa-basi. Kau yang membuat ajaran Tuhanmu hanya basa-basi. Seolah-olah Yesus mama-mama bukan ya. Tuhan. Diam dulu. Yesus bukan Tuhan. Nanti kita bahas. Berarti yang ngajarin isi Yesus ini siapa? Yesus ini siapa? Menurutmu siapa Yesus? Ajaran Yesus bilang apabila matamu membuat kau tersesat dan congkellah, itu ajaran yang datang dari Tuhan atau bukan? Berarti Yesus membawa Yesus ajaran itu dari iblis. utusan, bukan Tuhan. Ya nanti. Kau bahas dengan aku itu nanti. Aku lagi nggak bahas itu. Ketika Yesus berkata, kalau matamu menyesatkan, congkellah, itu ajaran yang datang dari Tuhan atau dari iblis? Jawab. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Jadi perang yang di Timur Tengah itu Keranya ambung Saya ini. bertanya, ketika Yesus mengajarkan, kau samakan orang yang berperang dengan Yesus. Nggak ada artinya si Yesus di depanmu. Yesus bilang, barang siapa yang matanya menyesatkan, congkel. Itu ajaran yang datang dari Tuhan yang dibawa Yesus atau iblis yang dibawa oleh Yesus, ajaran iblis? Jawab. itu supaya orang takut berbuat jahat. Bukan bagaimana dan kemudian aku nggak tanya. Kenapa Yesus? Itu baru kau tanya supaya. Kau jawab supaya. Aku tanya. Ajaran terlalu Yesus bertele-tele apa? masalahnya. Kau yang Anda mencari botol nggak celah. paham. Yesus Anda bilang tuh gini mencari loh ya. celah. Makanya kau Jujur dengar. saja. Kalian Kau itu dengar mencari celah. dulu. Apalah celah apa? Celah apa yang ku cari? Apa kau ini? Kalian itu menafsirkan sesuatu harus Kau yang kusuruh tafsir bukan aku. Aku bertanya di sini. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Kan ini bukan kitabku, kitab kau. Pertanyaannya adalah, ketika Yesus mengajarkan, kalau matamu menyesatkan, cungkillah. Yang dibawa Yesus ini ajaran Tuhan atau ajaran iblis? Itu aja pertanyaanku lo. Jawab. Itu ajaran Tuhan atau ajaran iblis? Nggak selesai kok. Kalau ajaran Tuhan ya udah berarti Tuhanmu yang ngajarin supaya mencongkel mata. Kalau kau bilang iblis ya udah berarti Yesus itu utusan iblis. Clear kan? Selesai diskusi kita. Ngapain panjang kali lebar? Ngapain panjang-panjang diskusi entah apa-apa yang ditanya? Siapakah nama pencetus Undang-Undang Dasar? Di Indonesia terjadi kegelapan pada waktu itu. Pada mulanya waktu itu Nyi Roro Kidul datang. Apa kau ini? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Kita tanya, ketika Yesus berkata, barang siapa matanya yang menyesatkan, congkellah. Itu ajaran iblis atau ajaran Tuhan? Gitu pun nggak mampu jawab. Kan Lanjut, itu yang lain. sebenarnya ini nih, itu kan hukum peringatan supaya Perintah. orang tidak menyesatkan
mata tidak menyesalkan, orang tidak berbuat sesuatu. Itu peringatan hukum, harus berlaku. Iya. Pertanyaannya adalah, ini hukum bersumber dari mana? Dan sudah nggak dilaksanakan? Konsisten nggak Kristen melaksanakan hukum ini? Dia bilang tadi Konsisten, tidak Bang ada Andi. manusia. Ada yang konsisten nih. Ini datanya, Bang. Tapi belum Pernah ada saya lihat Oten dicangkil matanya. Mereka nggak Belum berani ada itu. karena mereka cuma ngaku-ngaku aja pengikut Yesus. Tapi dulu Katolik melakukan, Bang. Selama Ya, coba. beberapa abad gereja Roma mengamuk di seluruh dunia seperti binatang buas yang kelaparan dan menghabisi nyawa ribuan orang yang percaya, yang dianggap bidat ini, Bang, kepada Kristus yang sejati. Jadi menurut berita Wahyu, Katolik itu menghabisi nyawa orang-orang yang mengaku Kristen dari Protestan, Bang. Itu terjadi itu. Terjadi ratusan tahun lamanya itu. Ya, nah tahun 1973 Peter Waldo atau Valdez, seorang pedagang layon yang kaya, nih, yang karena kesalehan dan pengetahuannya memberikan hartanya pada orang-orang miskin, nah dihabisi, nih. Lalu dia bikin gereja nih, Bang. Dia bikin gereja terpisah dari imamnya sendiri. Mereka mengkorbankan disiplin keagamaan, kemudian dia didapat penganiayaan, Bang, karena menurut Katolik mereka tuh bidat. Jadi Yesus tuh mengajarkan seperti itu, ya diikutilah sama pengikutnya, tapi disalahkan orang Katolik ketika melaksanakan itu, Bang. Inilah lucunya orang-orang ini. Katolik itu menghabisi nyawa orang-orang Protestan karena dianggap bidat, nggak sesuai dengan magisterium Katolik. Makanya ada inkuisisi. Itu Katolik giliran menjalankan perintah Yesus, ya malah dibilang kejam. Padahal ajarannya memang begitu. Barang siapa yang menyesatkan anak-anak ini, lebih baik batu kilang diletakkan di lehernya, disuruh tenggelamkan hidup-hidup loh. Ih, bilang pula kalian ajaran kasih. Lanjut yang lain dulu. Jelas itu hukum. Yang namanya hukum supaya orang tidak berbuat seperti itu. Tapi kalau ada yang melanggar, ya harus dilaksanakan hukum itu. Itu maksudnya. Ditanya itu hukum itu bersumber dari siapa? Gitu loh. Nah, kalau bersumber dari Tuhan, kau harus taat terhadap kau sebagai orang Kristen. Jangan melanggar hukum. Jaga matamu, jaga badanmu, jaga tanganmu. Tapi banyak kok orang Kristen yang melanggar seperti itu. Nah, kenapa hukum ini tidak diberlakukan untuk congkel itu mata bagi orang Kristen yang melanggar? Nah, kalau tidak dilakukan artinya ini hanya pajangan semata. Peringatan boleh, bagus. Tapi tentu ada yang melanggar, ya congkel dong matanya yang melanggar. Begitu dong pertanyaannya, bro. Kamu ini bahasa Indonesianya aja nggak bener lu. Laksanakan itu. Kalau nggak ada yang tidak, misalnya kalau ada kalian semua takut mencongkel, ya baiklah, saya bisa kok. Tunjuk saya. Ya, minta bantu Bang Andi. Tunjuk saya Minta sebagai bantuan Bang Andi hakimnya melaksanakan perintah itu gitu loh. Mudah toh. Tapi jangan sampai saya dijerat hukum juga. Iya. Gitu loh. Lanjut. Lanjut, Cak Tata. Cak Tata udah buka. Congkel, Cak Tata. Bantu mereka mencongkel. Mereka nggak berani itu. Takut mereka. Karena menurut mereka, jangan dicongkel, jangan dihukum para penjahat. Kasihi. Koruptor, jangan dihukum. Kalau perlu jangan penjara. Contoh Vatikan itu, nggak ada penjara. Gitu. Maaf, nggak bisa itu. Tidak relevan zaman sekarang. Masa orang memperkodok, dibiarkan bebas berkeliaran. Masa predator anak dibebaskan biar berkeliaran. Enak aja kalian. Inilah kalian. Aku nggak ngerti kenapa kalian itu mensondingkan untuk mengasihi musuh para penjahat. Apakah kalian jangan-jangan penjahat itu? Jangan-jangan kalian penjahatnya ya. Supaya kami tidak menghukum kalian. Supaya Indonesia ini jangan lagi ada penjara. Ya kalau maling biarkan aja lah. Ampuni aja lah. Berdoa aja lah. Nanti Tuhan sendiri kok yang menghukumnya. Gitu. Tuhan kalian aja suruh loh. Barang siapa yang menyesatkan anak ini lebih baik diikat batu kilang campak ke laut. Jadi basa-basi aja Yesus gitu. Ada aja kalian ini. Diskusi dari tadi nggak ada yang beres nih. Nah, Yuda, kamu mau menjelaskan dulu apa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Karena kalau itu pertanyaan itu kalau diarahkan kepada kami umat Islam, kami insya Allah bisa menjawabnya, baik itu ayatnya dan implementasinya dan standar-standarnya. Silakan Yuda. Saya mau tanya aja. Oke, pertanyaannya apa? Kan kalau kami kan berdoa kan pada Yesus, pada Tuhan kami.
Kalau kami memang kalau Tuhan kami itu bukan Tuhan yang benar, Tuhan yang salah, kenapa doa-doa kami selalu dikabulin? Gitu. Seharusnya kan kalau Doa kamu dikabulin. Seharusnya kalau memang bukan Tuhan yang salah, Tuhan yang benar kan harusnya tuh doa-doa kami kan tidak harus dikabulin kan. Ini membuat Coba kami minta sekarang kamu menikah sama Agnes menikah. Enggak, sekarang juga minta sama di depan kami ini, buktikan kalau Tuhan mau mengabulkan langsung. Bilang kamu menikah, diizinkan nikah sama Agnes menikah sekarang juga. Biar Agnes kesini sekarang. Coba, saya pengen tahu nih, benar gak Tuhan kamu ngabulin doa-doa kamu? Coba. Ya kalau doa-doa yang gitu kan nggak bisa. Ayo udahlah, kalau gitu bohong. Kalau gitu bohong. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Jadi gini ya. Nih, saya jawab. Jadi Allah itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu kasih di dunia. Jadi kalau ada orang meminta kepada pohon beringin, ke berhala, tiba-tiba dikabulkan. Ya Allah yang mengabulkan. Tetap. Sama dengan gini, Amr bin Luhai itu dulu pergi ke daerah Sam, Amalek namanya. Lalu, kenapa kalian menyembah berhala ini? Apa kata mereka? Iya, kalau kami meminta apapun dikabulkan. Akhirnya waktu dia pulang ke Arab, diberi hadiah patung. Nah, hanya orang Arab, apa ini? Tahu lah, orang-orang ini menyembah ini, patung ini. Katanya kalau minta apapun dikabulkan. Padahal sebenarnya orang minta ke apapun, apakah patung itu yang mengabulkan? Tidak, tetap Allah. Itulah kasihnya Allah. Makanya kita juga ya, jangan percaya hal-hal yang tidak ada data itu. Maka nanti ada hadis qudsi, ana inda doni abdibi. Saya mengikuti prasangka hambaku. Ada orang yakin gini, terjadi beneran. Gitu ya. Jadi di dalam Islam dijelaskan orang tidak beragama pun punya keyakinan. Minta lewat cara bagaimana, terkabul itu. Nah, apakah sosok itu yang mengabulkan? Tidak. Karena dia yakin, ya yakin banget, inilah pemberi, inilah suka memberi. Allah Maha Kasih. Dibiarin oleh Allah. Ya, berarti apakah patung ini atau pohon beringin yang memberi? Tidak, tetap Allah itu sebenarnya. Itulah kasihnya Allah di dunia. Orang walaupun tidak menyembah Allah, tapi diberi kesehatan, diberi harta, diberi kemewahan, bahkan minta ke berhala pun dikabulkan oleh Allah. Gitu ya. Seharusnya kan tidak dikabulin. Itu kan membuat kami akan terus tersesat. Oh, jangan ngatur Tuhan lah. Kok Anda jadi mengintervensi Tuhan? Cak Tata menjelaskan sisi Islam. Diam dulu. Nanti saya... Sifatnya Allah itu qahar, tidak bisa diatur. Qahar itu apa? Semaunya dia. Tidak bisa kita mengatur Tuhan. Ya. Lanjut, Ustaz. Udah. Udah. Nah, sekarang gini. Gini Yuda ya. Allah itu punya sifat yang berdampingan dalam setiap kalimat pembuka kami dalam melakukan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sifat Rahim dan Rahman. Ya. Jadi ada yang diridhoi, ada yang memang diciptakan, tetap diberikan. Takdirnya tetap diberikan, makannya tetap diberikan, hidupnya tetap diberikan, kecuali dia yang mengakhiri nyawanya sendiri. Ya, tetap diberikan. Loh, kalau gitu kan biar kami sesat terus. Loh, Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Sesungguhnya kalau Allah menginginkan kita satu umat saja, tentu mudah bagi Allah. Tinggal bilang kun, jadilah. Tapi Allah ingin menguji setiap kita. Dengan adanya kalian yang kafir, kami membuktikan keimanan kami. Apa pembuktiannya? Kami siarkan Islam kepada kalian, walaupun kalian mencaci kami. Tak peduli kami. Tugas kami menyampaikan. Setelah itu urusan Allah. Ini ujian bagi kami. Karena memang baik dalam kitab Mazmur maupun dalam surah Al-Anbiya, dalam kitab Mazmur kau tengok, Tuhan menguji dengan kebaikan dan keburukan. Itu ada datanya itu loh. Ya, nih kau tengok dalam kitab Mazmur, Tuhan menguji dengan kebaikan dan keburukan. Bahkan dia menghancurkan orang fasik. Itu Tuhan dalam kitab Mazmur. Tuhan dalam Al-Quran juga begitu. Allah menguji dengan kebaikan dan keburukan. Itu. Dengan keburukan kau diuji, apakah kau tetap mau jadi buruk? Apakah kau tidak pakai akalmu? Dah tahu manusia masih kau sembah? Gak pakai otakmu? Gak ada pakai hati nurani kau? Bagaimana mungkin Tuhan kau tuduh menghabisi nyawa anaknya yang tunggal yang adalah dirinya sendiri? Jalan otakmu di situ. Hah? Berpikir gak kau? Itu tugasmu. Otakmu sama kapasitasnya sama aku. Kecuali kau Down syndrome, kau DGJ.
Tapi kalau kau sehat, kenapa kau tolak kebenaran yang masuk akal? Berarti kau yang pengen masuk neraka. Makanya neraka diciptakan. Nah, lanjut lagi ku tambahkan. Ku balik bertanya samamu, ya, pertanyaan ini harusnya pertanyaan yang bermanfaat buatmu. Ya. Menurutmu, kalau memang Kristen ajaran yang benar, apakah setiap doa Yesus sebagai Tuhan, aku nggak bilang kalian ya, Kristen ya, karena kalian nggak bisa tunjukkan sama aku doa kalian langsung dikabulkan ya. Tadi udah aku tes. Itu klaim. Yesus sebagai Tuhan ketika meminta kepada Bapaknya, pasti dikasih atau enggak menurut kau, Yuda? Jawab, Yuda. Ya mungkin dikasih, saya kan nggak tahu ceritanya. Oke, mungkin. Lukas pasal 23 nomor 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Si Yudas masuk surga atau masuk neraka menurut imanmu? Yudas masuk neraka. Yudas yang mencium Yesus. Berarti nggak terkabulkan doa Yesus di sini. Yesus saja sebagai anak nggak terkabulkan doanya, apalagi kalian Kristen ngaku-ngaku kalian dikabulkan doa kalian. Jadi yang kalian dapatkan itu bukan pengabulan doa, tapi hak kalian sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Karena Allah ketika menciptakan hambanya nggak ditelantarkan gitu aja. Tetap hak kalian dapat. Cuman yang nggak kalian dapat adalah rahmat dan ridhonya. Kemuliaan kalian nggak dapat, kecerdasan kalian nggak dapat, ya, ketenangan jiwa kalian nggak dapat. Kalau kalian bilang tenang, itu belum tentu tenang. Jangan-jangan kalian sama aja kayak orang lagi pakai opium. Aku tenang bre, padahal kalian lagi mabuk, ya. Nah, inilah kenapa penting mengkaji kitab kalian. Ketika kalian berpikir kalau memang Tuhannya orang Islam itu betul, kenapa nggak doa orang Islam aja dikabulkan? Kenapa doa kami Kristen juga dikabulkan? Mana pembuktiannya doa kalian dikabulkan? Di hadapanku kalian berdoa, biar ku tengok betul nggak dikabulkan. Kalau kami nggak pernah ngeklaim setiap doa aku dikabulkan Allah. Kenapa? Yang dikabulkan itu maksudnya adalah kami tidak bisa mengatakan pokoknya hari ini doa kami pasti dikabulkan. Tidak. Allah mengabulkan doa kami ada syaratnya. Ada syarat. Kalau kami berdoa dalam tipuan misalnya, Allah tahu isi hati kami. Kalau kami berdoa untuk menyakiti orang lain, Allah tahu itu tidak bagus. Maka Allah yang berhak menjawab atau tidak. Jadi ketika Allah mintalah kepadaku, aku akan memberi. Itu khusus untuk siapa? Dalilnya di Al-Quran ada. Itu loh. Kalian udahlah kalian penjahat. Ya, nggak pernah kalian sholat selama ini, nggak pernah bersedekah, nggak pernah berbuat baik. Minta pula lagi sama Allah, siapa kalian? Gitu. Jadi Islam itu semuanya ada syarat. Masuk surga pun ada syarat. Nah, ini Yuda, ya. Jadi ini yang lucu nih. Anak Tuhan minta sama Tuhan aja nggak dikabulin. Kalau dikabulin tentulah semua para penjahat yang menghabisi nyawanya itu pasti masuk surga. Karena diampuni oleh Bapa. Lanjut Yuda, pertanyaan selanjutnya. Jangan mutar-mutar, kita diskusi. Udah cukup lah. Cukup. Oke. Tapi sudah dipahami ya konteks Islam ya? Enggak. Hah? Enggak dipahami atau menolak paham? Enggak paham. Enggak pahamnya yang di mana? Lanjut dulu aja. Itu menolak paham, bukan nggak paham. Makanya gini loh, biar pintar, makan makanan yang sehat, baca buku banyak-banyak, bersyahadat, jangan makan B2 lagi, ya. Itu obatnya ya. Oke, besok datang lagi, rawat jalan dulu hari ini. Nanti kalau seandainya sudah sembuh datang ke sini lagi baru syahadat, ya. Ya Bang Yuda ya. Minum. Makan B2 biar pintar. Itu tuh yang pemakan B2 tuh melakukan ini gara-gara makan B2 nih kelakuan kalian ini kutunjukkan sama kalian. Ada pula makan B2 nih. Cobalah sih. Nih ku tengokkan ini gara-gara pemakan B2 nih. Iya, ini ku tengokkan kau pemakan B2 nih kalian ini nih. Ini pemakan B2 semua kelakuan ini. Enggak usah dilihatin geli. Nih. Enggak ini nih. Ini katanya kan pintar kalau pemakan B2. Gara-gara pemakan B2 jadi kayak gini kita. Nih, jadi kayak gini nih. Nih. Potret kekejaman pasukan salib memakan jasad korbannya. Ini gara-gara pemakan apa aja nih. Ini kelakuan kalian nih. Ini kelakuan kalian jadinya nih Gara-gara pemakan B2 nih kayak gini pintar kalian. Besarin aja. Besarin aja punya Rifa itu gak yang satu layar itu. Gak apa-apa. Ini gak apa-apa saat gini aja. Masih jelas kok. Nih ini pemakan B2 kelakuannya kayak gitu. Nah, coba tengok. Pemakan B2 lah kalian itu. Pintar itu kayak gitu. Di abad ke-8 nih kutunjukkan nih. Otoritas tertinggi pada waktu itu pemimpinnya siapa? Pemakan B2.
Ya, nih aku tengok kan nih. Aduh, pakai sejarah lah. Tengok sejarahnya kayak mana nih. Kalian nih, kayak mana Islam ya yang tidak memakan B2 ini mengeluarkan orang-orang pemakan B2 itu dari kegelapan. Nih ya, Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Pemakan B2 gelap gulita hidupnya. Non yang tidak makan B2 itu yang menyelamatkan. Nah, tengok nih. Ini, kalian bilang pula kalian pintar gara-gara makan B2. Nggak usah kalian banyak cerita depanku. Aku punya data nih. Kau bilang katanya pemakan B2 pintar-pintar, inilah kelakuan pemakan B2. Nih, Coba kan bisa dibuktikan sekarang. ini kan aku lagi membuktikan ini. Bagaimana peradaban Muslim? Oke, nih ya, mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ini kutunjukkan sama kau. Ini bukan menurut aku loh. Ini pendapat para skolar ya. Nih, kutunjukkan ini. Nah, ini nih kelakuan pemakan B2 kayak gini nih. Ini nih pemakan B2 nih. Ini pemakan B2 tuh. Nah, yang dulu tunggu dulu. Kau kan bilang pemakan B2 pintar-pintar. Nah, Doktrinmu nih, Rifa, doktrin bodoh-bodoh. Doktrinmu tuh buat ini kutunjukkan pemakan B2. Sekarang aku tunjukkan. Kita deh. Kau kan pemakan B2, aku nggak pemakan B2. Sekarang kita uji kecerdasan kita. Ya, kita uji nih kecerdasan kita. Matematika aja. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Tes antara pemakan B2 Kau dan kan tidak. pintar. Pemakan ini kita lagi uji ya antara pemakan B2 dan yang tidak makan B2. 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 lagi sama dengan 3. Sekarang kau. Ah, pemakan B2 kayak gini kelakuannya kalau ditanya matematika kabur. Apa maksudnya? Bapak tambah anak tambah dengan Roh Kudus itu berapa Tuhan? 3 atau 1? Pemakan B2 itu. Ah, itu baru matematika itu. Sekarang ontologis. Apakah yang disebut dengan manusia? Aku jawab, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Apa yang disebut dengan Tuhan? Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Tanya sama pemakan B2. Coba tanya sama pemakan B2. Apa itu manusia? Manusia adalah ciptaan. Tuhan apa? Pencipta. Yesus manusia bukan? Manusia. Tuhan apa manusia? Tuhan. Manusia apa Tuhan? Manusia. Matilah kalian. Itu pemakan B2 itu. Muji-muji pula. Pemakan babi itu merusak akal sehat. Bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itulah resikonya makan babi, coy. Iya. Nih, karena ini nih akibat tidak makan B2 nih. Ini akibat tidak makan B2 ya. Ini kalau nggak makan B2 jadi cerdas kita. Kayak gini nih. Kayak gini nih. Nah, kayak siapa? Kayak bunda ini nih. Kayak bunda ini nih. Ini perempuan nih. Aku nggak usah lah kalian bilang otak separuh, otak separuh. Kalian bilang kami otak separuh, otak separuh. Kalian nggak tuh terima kasih kalian sama orang Islam. Perempuan Islam nih. Senggol bos. Nih. Tahu kalian? Ah, siapa ini? Baca ini. Punya kalian data ini? Nggak punya kan? Kalian nggak pernah baca. Fatimah Al-Fihri, perempuan Muslim, pendiri universitas pertama di dunia. Woi, nih pemakan B2 ini. Hah? Ini pemakan B2 kayak gini. Ini kalian bilang ini nggak pintar ini. Pendiri fakultas pertama aja dia kok. Ini. Kami ini loh. Kami umat Islam itu kalau bicara pakai data. Nggak pakai kebencian kami. Hah, tahu kalian? Kalian membandingkan pemakan B2 dengan Menurut Pak Aljabar itu, pemakan B2 nggak Aljabar itu? Al-Khawarizmi nggak makan B2 dia. Kalian maju kalian sini, buktikan kenapa agama kalian ngaku-ngaku agama kasih. Bingung aku. Sampai sekarang aku masih apalah kontribusi agama Kristen buat peradaban. Itu sampai sekarang masih kutanya loh. Kontribusi agama Kristen untuk peradaban itu apa? Jawab. Jawab. Kalian giliran nanya ke Islam kami kalian suruh kayak budak kalian. Jawab itu, jawab itu, jawab itu. Dan kami minta penjelasan, kami kasih waktu 2 jam. Halo PC Manjunta. Halo PC Manjunta.
Halo, Pi Simanjunta. Saya dulu pernah nantang pendeta itu loh. Apa kontribusi Bible memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Gak ada yang bisa jawab. Ada Nggak Bang mau Adi, dia. tampar pipi kiri kasih kanan. Kontribusinya buat para londo ireng. Ya harus memaafkan para penjajah. Jangan uji-uji Izin, kecerdasanku ya. Silakan Aldi. Bertanya. Muslim non muslim brother? Saya non muslim. Oh, silakan bertanya saja, kalau tidak mampu menjelaskan boleh. Kami nggak memaksa kalian menjelaskan kok. Pertanyaan saya, kenapa muslim tidak makan B2? Karena itu Alasannya dilarang apa? dalam Al-Quran. Dilarang. Alasannya Allah dilarang memerintahkan karena kami. Karena perintahnya memakan makanan halalan thayyiban. Dan Alasannya ditanya makan dilarang. makanan halal. Astagfirullah. alasannya dilarang karena apa? Saya menjawab. Jangan diulang-ulang pertanyaan saya, nggak budek. Ini alasannya 61425. Di situ audaman masfuhan aulah makhinjir atau daging B2. Fa innahu, karena sesungguhnya B2 itu rijesun au fiskon. Rijesun. Nah, itu alasannya di situ. Karena karena sesungguhnya daging B2 itu sesungguhnya semua itu kotor. Nah, gitu ya. Itu Kotor. Oke. karena Sekarang pertanyaan itu, berikut. Pertanyaan Oke, saya silakan. berikutnya. Kuncing onta Belum najis atau selesai loh. Belum selesai saya dijawab kan, kata. lanjut Pak. Lanjut. Bukannya kan najis. Kencing onta Iya. najis atau tidak? Kencing onta itu Enggak di najis. dalam Islam itu Nabi itu untuk orang itu karena dia sakit. Karena Nabi, coba baca Dari hadis. pembenaran kamu. Coba baca Dik, hadis. sebentarlah kau. najis, Kau babi bertanya, najis. orang menjawab, kau udah ketawa. Nggak ada adabmu, Kristen kali kau lo di sini loh. Nampak kali Kristenmu. Biarkan kami menjelaskan dulu. Udah kami kasih kesempatan kalian bertanya tentang Islam. Ada nggak larangan minum kencing manusia di kitabmu? Ketawa kami tertindas, kami disakiti, ajaran kami dihina-hina. Ada nggak pengharaman minum kencing manusia, kencing mamakmu di agamamu? Ada nggak? Larangannya, tunjuk sama aku ya ayatnya. Kita lagi diskusi. Kau colok pantat keledai sanalah. Lanjut kata. Iya, jadi hadis Jelasin itu dulu, Tat. Jelasin dulu, Tat. kan Lanjut kata. orang itu nanya kan, ya Rasulullah, saya ini sakit seperti ini, demam apalah, karena ini pendatang orang ini. Nah, karena cuacanya tidak cocok, biasalah orang kalau pindah-pindah tidak cocok cuaca itu sakit. Akhirnya ada Rasulullah, pergilah kamu, di sana ada orang pengembala. Nanti unta, kamu meminta susu dan air kencingnya. Nah, sembuh beneran. Nah, tapi orang ini tidak mau balas budi. Ya malah untanya diambil, orangnya dibunuh. Gitu. Jadi kata ulama itu. Nah, kalau ada orang sekarang diteliti, ternyata memang mengandung obat. Terus orang dengan niat obat, tidak masalah. Karena memang hadis itu Nabi mengobati itu. Bukan kalau framingnya Kristen kan, kenapa Nabimu memerintah minum kencing loh? Seakan-akan secara umum kan. Gitu. Oke, lanjut. Prinsipnya kan itu hanya solusi. Kalau saya sakit nih, tidak ada lagi obat. Solusinya saya minum itu. Itu bukan kewajiban. Itu solusi di saat dalam keadaan darurat. Emang zaman dulu ada apotek 24 jam ya? Ada nggak? Zaman dulu, zaman Nabi. Ada Ada. nggak? Kalau ada tolak angin, mungkin tolak angin yang suruh waktu itu. Nah, Itu belum ada tolak angin. itu maksudnya. Jadi Islam itu selalu ada solusi. Nggak boleh mati konyol, coy. Lanjut. Nah, ini mau kasih data ya. Yang lucuannya Kristen ini sok-sok jijik sama kencing onta. Kalian makan kencing manusia aja nggak ada larangan kok, karena segala sesuatu halal bagi kalian. Bahkan Agatha sendiri yang mengatakan, kupingmu aja halal bagiku, kata si Agatha nih. Segala sesuatu halal bagiku. Jangankan kencing onta. Kencingku aja boleh kalian minum. Kamu nggak ngerti Boleh ayat kalian itu kok, kutip ayat itu. Segala sesuatu halal bagi kau. Giliran aku kutip ayat, kau tantrum. Kau bilang kau nggak ngerti. Giliran kami menjelaskan, kau ketawa-ketawa. Nggak ada otakmu.
Inilah kau Kristen kali kau memang. Kau tadi dijelaskan catatan, kau ketawa-ketawa. Giliran aku cuman membaca aja, kau udah tantrum. Aku lagi baca loh. Diam dulu kau lagi Aku dibaca. diam dulu lah kau, kan udah kami suruh di sini, dah boleh kau di sini kecuali kau punya ilmu. Ku besarkan kau, ku tunjuk datamu. Aku di sini edukasi loh. Kau tengok di sini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ku tanya sama kau, kalau berguna minum kencing unta, kau haram nggak minum kencing unta di agamamu? Satu lagi dong nih, Kau ya mana saya. larangan minum kencing unta dalam Nih satu lagi nak, ya nih, ya saya Ali. 3612. Itu langsung kencing itu diminum. Ya saya 3612. Ya. Duh. Tampilkan dia, tabok dia. Ya saya. 3612. Ya saya 36. 12. Mana nih? Ya baca aja bang. Ini nih. Tetapi juru minum agung berkata, adakah tuanku? Nah itu, baca dulu dah. Adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan taiknya dan meminum kencingnya bersama-sama? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.